Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo para sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Wahyudin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran dengan materi yang akan dibahas, yaitu tentang soal penalaran analitis bagian 2 ya. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan soal penalaran analitis bagian ke-1-nya. Silakan para sahabat simak video pembelajaran ini sampai tuntas, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS ya. Saya ikut mendoakan semoga sukses dan berhasil. Mari kita mulai. Apakah Anda masih bingung dalam menyelesaikan soal penalaran analitis? Ini solusinya. Simak video ini sampai tuntas, mudah-mudahan dapat meringankan kesulitan Anda. Tip mengerjakan soal penalaran analitis. Yang pertama, baca pernyataan dengan seksama. Analisis setiap informasi yang ada pada soal. Yang kedua, untuk memudahkan mengerjakan, jabarkan informasi dalam bentuk gambar, tabel, atau urutan informasi seperti pada contoh soal. Yang ketiga, jika soal yang dikerjakan dirasa sulit, lewati dan jangan terlalu penasaran untuk memecahkan soal. Ingat, waktu sangat berharga. Baik, kita mulai membahas soal penalaran analitis pada bagian yang pertama. Pada soal yang pertama ini, di sebuah desa di Madura sering diadakan lomba karapan sapi. Sapi-sapi tersebut diberi nama sesuka pemiliknya. Ada 5 sapi yang ikut lomba. Ini mohon diperhatikan para sahabat, ada 5 sapi yang ikut lomba. Masing-masing sapi itu diberi nama sapi dempo, sapi rama, sapi colok, sapi pragolo, dan sapi kibas. Sapi dempo itu berlari kencang meninggalkan sapi rama, tetapi masih di belakang sapi colok. Sapi colok melewati sapi rama dan sapi dempo, tetapi masih di belakang sapi pragolo. Sapi kibas berlari kencang melampaui sapi colok, sapi dempo, dan sapi rama, tetapi posisinya di belakang sapi pragolo. Posisi sapi terdepan adalah, nah ini bagaimana cara menjawabnya? Baik, kita lihat sini ada kata kunci, ada 5 sapi yang ikut lomba ya. Masing-masing sapi diberi nama sapi dempo, sapi rama, sapi colok, sapi pragolo, dan sapi kibas. Kita lihat di sini pernyataan pertama. Ya. Sapi dempo di sini. Sapi dempo berlari kencang meninggalkan sapi rama. Nah, kita buat ilustrasi di sini sapi rama. Kemudian sapi dempo berlari kencang meninggalkan sapi rama. Berarti sapi dempo berada di depannya ya, sapi rama berada di belakang. Tetapi masih di belakang sapi colok. Nah, di sini posisi dempo masih di belakang sapi colok. Kita lihat berikutnya. Sapi colok melewati sapi rama, sapi dempo, tetapi masih di belakang pragolo. Sapi colok itu melewati sapi rama, sapi dempo sudah melewati, tetapi masih di belakang sapi pragolo. Ini gambarannya seperti ini ya, ilustrasinya. Sapi kibas berlari kencang melampaui sapi colok, sapi dempo, sapi rama, tetapi posisinya di belakang sapi pragolo. Sapi kibas, ini ya, sapi kibas terus
melewati sapi Rama, sapi Depo, sapi Colok, tetapi masih di belakang sapi Pragolo. Ini ya, gambarnya seperti ini. Kita buat gambar-gambar seperti ini ya, untuk memudahkan soal penalaran analitis seperti ini. Jadi posisi sapi terdepan adalah, nah ini Pragolo berarti ya. Nah, jawabannya ada di pilihan C. Sangat mudah ya para sahabat, ini cara menyelesaikan soal pertama. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 2. Jarak antara kota P dan Q adalah setengah jarak antara kota R dan S. Kita buat di sini gambarnya, kota PQ setengah jarak dari kota R ke kota S. Seandainya kota R dan S 40 km, seandainya ya, berarti kota PQ kan setengah dari kota RS berapa? 20 km. Ini misal ya, untuk mempermudah ini ya. Kita tuliskan seperti ini untuk mempermudah. Di antara kota P dan Q terdapat kota T. Nah, sini kota T. Jadi kalau dari jarak kota P ke T itu berapa? Setengah dari 20 kan? 10, ini 10 km. Nah, terus jarak kota P dan kota R sama dengan jarak kota Q ke kota S. Sama ini. PR dengan QS itu jaraknya sama, yaitu setengah jarak kota P ke kota T. Kota P ke kota T di sini. Setengahnya berapa di sini? Kalau kita buat tanda setengahnya berarti kita beri tanda di sini titik. Dari P ke titik ini berarti kalau kita hitung berarti 5 kilometeran. Ya, tadi kan T-nya kan 10 ya. Kalau P ke Q-nya 20, P ke T-nya 10, berarti dari P ke titik ini berarti 5 kilo. Jadi PR dengan QS itu kan sama dari P ke titik ini. Setengah dari jarak kota P ke kota, setengah jarak kota P ke kota T, setengahnya kan di sini. Oh, ini berarti sama. Jadi kita lihat jarak yang paling jauh adalah kota R ke kota S ya. Sini jawabannya adalah pilihan B. Baik, para sahabat, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Siswa SMK berjumlah 40 siswa. Ada 40 ya. Akan mengadakan wisata akhir tahun. Dari hasil jejak pendapat, 8 siswa ingin ke Parangtritis. Tuh, 8 siswa senang ke Parangtritis. Ingin ke Parangtritis. 15 siswa ingin ke Candi Borobudur. 6 siswa ingin ke Malioboro. 11 siswa lainnya setuju ke Parangtritis maupun ke Candi Borobudur. Ini kalau kita jumlahkan 8 tambah 15 di sini berarti 23 ditambah 6 29 ditambah 11 40, berarti pas ya. Kita lihat di sini. Dari hasil jejak pendapat tersebut, objek wisata mana yang kurang diminati? Ini 8 siswa Parangtritis, 15 siswa Borobudur, 6 siswa ke Malioboro, 11 siswa ke Parangtritis, dan juga ke Candi Borobudur. Jadi ada 6 siswa ini ya. Jadi yang kurang diminati tempat rekreasinya yaitu di Malioboro, ada 6 siswa. Jadi jawabannya adalah C ya. Sekarang masuk pada soal nomor 4. Pada saat ujian, ibu guru menentukan deretan tempat duduk Anto, Budi, Cici, Didi, Edi, dan Fandi sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini dari pernyataan 1. Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Didi bersebelahan dengan Cici. Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Budi dekat Pandi dan Pandi bersebelahan dengan Anto. Cici berada pada urutan terakhir. Nah, ini sih pada pernyataan 5 kita dijadikan kaca kunci pertama ya. Cici berada di urutan terakhir di sini. Nanti pertama di sini, terakhir di sini. Berarti Cici ya, terakhir. Kemudian kita lihat pada pernyataan yang pertama yang berdekatan dengan Cici itu siapa ini? Oh, pada nomor 2 ini pernyataan 2. Didi bersebelahan dengan Cici. Nah, di sini berarti Didi bersebelahan dengan Cici.
Nah, sekarang yang dekat dengan Didi siapa lagi nih? Nih, lihat di pertanyaan 3. Anto dekat Edi dan Edi dekat Didi. Berarti di sini Edi dekat Didi, Antonya dekat dengan Edi. Seperti itu. Terus yang dekat dengan Anto, ada lagi kan? Lihat pernyataan 4. Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto. Fandi bersebelahan dengan Anto, kemudian Budi dekat dengan Fandi. Kemudian pernyataan yang pertama, Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Ini Anto ini tidak bersebelahan dengan Budi ya dan Cici, malah berjauhan ya di sini ya. Kalau Anto bersebelahannya dengan Fandi ya. Ya, kalau ke Budi ini loncat satu orang ini berarti. Jadi jawabannya urutan tempat duduk ke-6 anak adalah Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi, dan Cici. Mana ada di jawabannya? Di bagian B. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk ditempatkan sebagai staf administrasi dengan ketentuan pendidikan sarjana dan berumur di bawah 30 tahun. Terdapat 5 pelamar perusahaan ini, yaitu P, Q, R, S, dan T. Berikut ini informasi kelima pelamar. Kita lihat di sini, nomor 1. Pernyataan yang pertama. Ada 2 golongan umur, yaitu di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Dari kelima pelamar, ini ya, 2 pelamar berumur di bawah 30 tahun, dan 3 pelamar yang berumur di atas 30 tahun. Kita buat gambaran seperti ini. 2 pelamar usianya di bawah 30 tahun, 3 pelamar usianya di atas lebih dari 30 tahun. Nah, sekarang lihat pernyataan kedua. Ini kalau pernyataan kedua berkaitan dengan pendidikan, cari yang berkaitan dengan umur. Oh, ini nih. Pernyataan 3. P dan R masuk golongan umur yang sama. Nah, di sini diletakkannya P umurnya sama dengan R. Ada satu lagi pernyataan yang berkaitan dengan umur, ada tidak? Ada nih. S dan T berada pada golongan umur yang berbeda. Nah, di sini T dan S berada pada golongan umur yang berbeda. Nah, salah satunya bisa masuk ke di atas 30 tahun, salah satunya bisa masuk ke di bawah 30 tahun. Nah, untuk menentukan mana di antara T dan S, kita lihat pernyataan berkaitan dengan pendidikan. Ya. Kan tadi yang diminta adalah usianya di bawah 30 tahun dan pendidikannya sarjana, seperti itu. Pernyataan 2, terdapat 2 pelamar yang berpendidikan sarjana dan 3 pelamar yang berpendidikan diploma. Nah, yang berarti yang pendidikannya diploma 3 orang ini tidak diterima. 2 orang ini akan diterima yang pendidikan sarjana dan usianya di bawah 30 tahun. Q dan T memiliki pendidikan yang sama. Nah, di sini Q dan T pendidikannya sama. R dan S memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, R dan S memiliki pendidikan yang berbeda. R bisa jadi masuk sini, yang S-nya masuk yang kelompok pendidikan sarjana. Untuk menentukan apakah R dan S atau T dan S, di sini kita lihat T. T itu termasuk dalam 3 orang yang pendidikannya diploma di sini nih. Q dan T. Ini T kan ya ada di usia di atas 30 tahun. Di sini T pendidikannya diploma, berarti ada dalam kelompok 3 orang yang pendidikannya diploma. Berarti T ini masuk pada sini usia 3 orang yang usianya di atas 30 tahun. S ini adalah usianya di bawah 30 tahun dan pendidikannya sarjana kalau begitu. Jadi jawabannya adalah S ya. Ini adalah salah satu di antara 2 orang yang pendidikannya sarjana dan usianya di bawah 30 tahun. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan 5 soal penalaran analitis. Mudah-mudahan pembahasannya, penjelasan saya ini
ada manfaatnya khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS ya. Saya ikut mendoakan semoga berhasil dan sukses dalam meraih cita-citanya. Oh ya, para sahabat, sebelumnya saya mohon maaf barangkali ada penjelasan saya yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.